Malam itu hujan turun pelan, seperti menahan diri agar tidak terlalu bising, seolah mengerti bahwa hidup Lindsay sudah cukup ribut tanpa perlu ditambah suara petir. Ia berdiri di depan jendela kamar kecil di asrama karyawan Huo Group, menatap lampu kota yang kabur oleh air, motor dan hujan yang menyatu. Tangannya tanpa sadar menutup perutnya yang masih datar. Namun terasa begitu berat, bukan karena bentuknya, melainkan karena rahasia yang ia simpan sendirian. Sejak hari ia dipaksa menerima status karyawan tetap, hidupnya berubah drastis. Dari gadis miskin yang selalu disuruh membeli kopi, menjadi nama yang mulai diperhatikan di lantai atas. Tapi perubahan itu tidak membawa ketenangan, justru membuat jarak antara dirinya dan Presiden Huo semakin jelas. Pria itu dingin, terukur, dan selalu berdiri terlalu jauh, seakan odo. Tembok tak kasat mata yang tidak bisa ia lewati. Huo Ziheng bukan pria yang mudah ditebak. Tatapannya tenang, suaranya rendah, sikapnya selalu tepat. Ia tidak pernah berlebihan, tidak pernah ceroboh. Namun Lindsay sering merasa, di balik ketenangan itu ada luka lomo yang tidak pernah sembuh. Luka yang membuatnya enggan, dekat dengan siapapun, termasuk dirinya. Hari-hari berlalu dengan ritme yang melelahkan. Lindsay bekerja keras, mengerjakan proposal demi proposal, menahan mual yang datang tiba-tiba, menyembunyikan tubuhnya yang semakin sering lemas. Ia tidak berani memeriksaan diri secara resmi. Ia takut jika hasilnya terbuka, takut jika kenyataan itu menghancurkan satu-satunya hal yang ia miliki sekarang, yaitu pekerjaannya. Suatu malam, saat kantor sudah hampir kosong, Lindsay pingsan di depan lift. Saat ia sadar, ia berada di ruang istirahat pribadi presiden. Lampu redup, aroma teh hangat, dan sosok Huo Ziheng duduk di samping sofa. Jasnya sudah dilepas, kemeja putihnya sedikit kusut. Kamu harus berhenti menyiksa diri sendiri, ucapnya pelan. Lindsay terkejut, ingin bangkit, tapi tangan pria itu menahannya. Sentuhannya hangat, bertolak belakang dengan nada suaranya yang dingin. Ini bukan urusan Anda, Presiden Huo. Kalau kamu masih bekerja di perusahaanku, maka ini urusanku. Hening. Lindsay menoleh, menatap wajah pria itu dari jarak sedekat ini untuk pertama kalinya. Ada kelelahan di matanya, bukan kelelahan fisik, melainkan beban hidup yang terlalu lama dipikul sendirian. Aku tidak suka melihat orang berbakat menghancurkan dirinya sendiri, lanjutnya. Lindsay tersenyum pahit. Presiden Huo terlalu baik. Pria itu terdiam lama sebelum berkata, aku tidak baik. Aku hanya tidak ingin menyesal lagi. Kata lagi itu menggantung di udara. Lindsay tidak bertanya. Ia tahu, ada masa lalu yang tidak ingin. Pria itu buka. Keesokan harinya, Huo Ziheng memanggil Lindsay ke kantornya. Tanpa basa-basi, ia mengajukan sebuah keputusan yang membuat dunia Lindsay hampir runtuh. Kita akan menikah. Lindsay membeku. Opo, pernikahan kontrak 2 tahun, tidak lebih. Presiden Huo, ini tidak masuk akal. Aku butuh istri. Keluargaku terus menekan. Kamu butuh perlindungan dan stabilitas. Kami bahkan tidak saling mencintai. Justru itu alasan terbaik. Lindsay menertawakan dirinya sendiri. Hidupnya selalu dipaksa berjalan di jalan yang tidak ia pilih. Namun kali ini ia ragu. Pernikahan bukan sekadar kontrak baginya. Ia sudah terlalu sering melihat ibunya terluka oleh pernikahan yang gagal. Aku tidak bisa, ucapnya lirih. Huo Ziheng berdiri, berjalan ke jendela, membelakangi Lindsay. Aku tidak akan menyentuhmu tanpa izin. Aku tidak akan mengikatmu dengan perasaan palsu.
Aku hanya butuh waktu. Untuk opo? Untuk belajar bagaimana hidup bersama orang lain tanpa kehilangan diriku sendiri. Kata itu jujur, nyaris rapuh. Lindsay terdiam lomo. Akhirnya ia mengangguk pelan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tanpa cinta, tanpa janji manis. Hanya dua orang, yang sama terluka, berdiri berdampingan karena keadaan. Di rumah besar Huo, Lindsay merasa seperti tamu. Setiap langkahnya hati, setiap kata ditimbang. Huo Ziheng menjaga jarak, terlalu sopan, terlalu formal. Ia memastikan Lindsay nyaman, tapi tidak pernah masuk terlalu jauh. Dan justru karena itu, Lindsay mulai melihat sisi lain pria itu. Ia melihat bagaimana Huo Ziheng bangun lebih pagi untuk memastikan ibunya mendapat perawatan terbaik. Bagaimana ia diam mengganti bunga di ruang tamu karena Lindsay pernah berkata ia suka bunga putih. Hal kecil yang tidak pernah diumumkan. Pelan-pelan, Lindsay jatuh. Bukan karena status, bukan karena uang, melainkan karena ketulusan yang tidak pernah dipamerkan. Namun rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Saat usia kehamilannya semakin jelas, kebenaran akhirnya terungkap, bukan lewat pengakuannya, melainkan lewat hasil medis yang tidak sengaja sampai ke tangan Huo Ziheng. Malam itu, rumah mereka sunyi. Lindsay berdiri gemetar, siap menerima apapun. Marah, kecewa, penolakan, namun Huo Ziheng hanya memeluknya. Erat, lomo, maaf, katanya lirih, aku seharusnya lebih cepat menyadari. Air mata Lindsay jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah perlahan. Tidak tiba manis, tidak dramatis. Hanya dua orang yang belajar berbagi ruang, belajar percaya, belajar menyembuhkan luka. Masing-masing, cinta mereka tumbuh pelan, seperti api kecil di musim dingin. Tidak membakar, tapi cukup hangat untuk bertahan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Lindsay, ia merasa pernikahan ini bukan lagi paksaan, melainkan pilihan yang ingin ia jalani, hari demi hari, tanpa terburu-buru. Menuju akhir, pagi datang tanpa suara, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar utama rumah keluarga. Lindsay terbangun dengan perasaan asing, hangat dan sedikit canggung. Untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tertidur di kamar yang sama dengan Huo Ziheng. Tidak ada sentuhan berlebihan, hanya jarak sopan di antara mereka, namun kehadiran pria itu membuat napasnya terasa lebih tenang. Ia menoleh pelan, Huo Ziheng sudah bangun. Ia duduk di tepi tempat tidur, mengenakan kemeja rumahan berwarna gelap, sedang membaca laporan di tablet. Wajahnya tetap dingin, tapi garis tegang di dahinya jauh berkurang. Kamu sudah bangun, katanya tanpa menoleh. Iya, jawab Lindsay pelan. Dokter akan datang siang ini. Pemeriksaan lanjutan. Lindsay refleks ingin menolak, namun menahan diri. Aku bisa pergi sendiri. Aku akan menemanimu. Nodo itu tidak membuka ruang bantahan. Lindsay mengangguk. Dalam hati, ada perasaan aneh. Bukan tertekan, justru terasa seperti diandalkan. Hari itu berjalan lambat. Dokter berbicara panjang tentang kondisi kehamilan, risiko, dan kelelahan berlebih. Huo Ziheng mendengarkan dengan serius, mengajukan pertanyaan detail. Seolah ia yang mengandung anak itu. Tangannya mengepal setiap kali dokter menyebut kemungkinan bahaya. Saat mereka keluar dari ruang pemeriksaan, Lindsay merasa sedikit pusing. Belum sempat ia berbicara, Huo Ziheng sudah menopangnya. Jangan keras kepala, ucapnya singkat. Aku tidak opo-opo.
Kamu selalu bilang begitu. Nodo itu bukan marah, lebih seperti khawatir yang ditahan. Lindsay terdiam. Ia sadar, pria ini tidak pandai mengungkapkan perasaan, tapi perhatiannya terlalu nyoto untuk diabaikan. Sejak hari itu, Huo Ziheng mulai mengatur hidup Lindsay dengan caranya sendiri. Jam kerja dikurangi, rapat berat dialihkan, makanan di rumah diperhatikan. Ia tidak pernah memaksa Lindsay tinggal diam, hanya memastikan ia tidak sendirian. Namun trauma Lomo tidak mudah hilang. Lindsay masih sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk tentang ibunya yang lupa dirinya, tentang kemiskinan, tentang masa depan yang runtuh. Setiap kali itu terjadi, ia duduk diam di sudut kamar, memeluk lutut. Suatu malam, Huo Ziheng menemukannya seperti itu. Kamu mimpi buruk lagi. Lindsay mengangguk, tanpa berkata apapun, pria itu duduk di sampingnya. Tidak memeluk, tidak menyentuh, hanya duduk, cukup dekat agar Lindsay tahu ia tidak sendirian. Aku juga sering, kata Huo Ziheng tiba-tiba. Mimpi buruk, Lindsay menoleh, terkejut. Dulu, aku pikir emosi adalah kelemahan, lanjutnya. Aku kehilangan seseorang karena itu. Karena aku terlalu sibuk menjadi kuat. Ia berhenti, napasnya berat. Sejak itu, aku tidak ingin dekat dengan siapapun. Sampai kamu, Lindsay menatapnya lomo. Untuk pertama kalinya, Huo Ziheng membuka luka yang selama ini tersembunyi. Aku tidak ingin kamu menjadi korban hidupku, katanya pelan. Kalau suatu hari kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan. Hati Lindsay terasa nyeri. Ia menggeleng, aku tidak ingin pergi. Kalimat itu keluar begitu saja. Jujur, tanpa perhitungan. Huo Ziheng menatapnya, lomo. Lalu, dengan gerakan hati, ia mengulurkan tangan. Bolehkah aku memelukmu? Lindsay mengangguk, pelukan itu hangat, tenang, tidak menuntut apapun. Ia menangis dalam, diam, dan Huo Ziheng membiarkannya, menahan tubuhnya seolah ingin melindungi dunia kecil mereka dari segala kekacauan. Hari berikutnya, hubungan mereka berubah tanpa disadari. Percakapan semakin panjang, makan malam tidak lagi sunyi. Kadang mereka berdebat kecil, tentang pekerjaan, tentang coro hidup, tapi selalu berakhir dengan saling mengalah. Lindsay mulai melihat Huo Ziheng bukan sebagai presiden, bukan sebagai pria dingin, tapi sebagai seseorang yang juga takut kehilangan. Dan Huo Ziheng mulai melihat Lindsay bukan sebagai tanggung jawab, melainkan sebagai rumah. Namun dunia luar tidak diam. Keluarga Huo mulai curiga, media mulai berspekulasi, masa lalu, Lindsay diungkit, latar belakangnya dipertanyaan. Tekanan datang dari segala arah. Suatu sore, Lindsay berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Perempuan biasa, dengan beban hidup yang tidak ringan. Ia bertanya pada dirinya, apakah ia pantas berdiri di sisi pria seperti Huo Ziheng. Saat ia keluar kamar, Huo Ziheng menunggunya. Apapun yang terjadi, katanya, aku di pihakmu. Lindsay tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apapun. Ia hanya perlu berjalan perlahan, bersama pria yang memilih tinggal, meski tahu jalan ini tidak mudah. Dan di antara pernikahan yang awalnya terpaksa, cinta itu tumbuh diam, tidak terburu-buru, tidak menjanjikan akhir bahagia yang sempurna, hanya janji sederhana untuk saling bertahan, hari demi hari. Pagi berikutnya datang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Lindsay duduk di meja makan, menatap semangkuk sup yang sudah mendingin. Huo Ziheng duduk di seberangnya, membaca berita di tablet,
namun perhatiannya sesekali teralih pada wajah Lindsay yang terlihat pucat. Kamu tidak makan, katanya datar. Lindsay tersenyum tipis. Aku akan makan nanti. Huo Ziheng menutup tabletnya. Nanti selalu berarti tidak sama sekali. Ia mendorong mangkuk itu sedikit lebih dekat. Lindsay akhirnya mengambil sendok, bukan karena lapar, melainkan karena ia tidak ingin mengecewakan pria itu. Hal kecil seperti ini, perhatian tanpa paksaan, perlahan membuat hatinya goyah lebih dalam. Di kantor, suasana berubah. Semua orang kini memanggilnya dengan lebih hati-hati. Tatapan yang dulu meremehkan berubah menjadi penuh perhitungan. Lindsay tahu, statusnya sebagai istri Presiden Huo adalah pedang bermata dua. Ia bisa dilindungi, tapi juga bisa diserang kapan saja. Ia memilih diam, bekerja lebih keras, memastikan setiap ongkos dan strategi yang ia ajukan tidak memberi celah untuk disalahkan. Namun tekanan itu tetap merayap ke dalam dadanya. Sore hari ia menerima telepon dari rumah sakit. Kondisi ibunya memburuk sementara. Ingatannya semakin sering hilang, emosinya tidak stabil. Lindsay berdiri lomo di lorong kantor. Tangan gemetar, napasnya pendek. Tanpa ia sadari, Huo Ziheng sudah berdiri di belakangnya. Kita ke rumah sakit sekarang, katanya tegas. Tidak bertanya, tidak menunggu persetujuan. Lindsay hanya mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Di rumah sakit, Lindsay duduk di samping ranjang ibunya. Wanita tua itu menatapnya lomo, lalu tersenyum seperti melihat orang asing yang baik. Kamu cantik, katanya polos. Lindsay menggenggam tangannya erat, menahan isak. Huo Ziheng berdiri di belakang, menyaksikan pemandangan itu dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami dari mana kekuatan Lindsay berasal. Bukan karena ambisi, melainkan karena cinta yang ia pikul. Sendirian terlalu lomo. Malam itu, di mobil, tidak ada percakapan. Huo Ziheng menyetir dengan tenang, satu tangan disetir, satu lagi terulur, diam-diam menggenggam tangan Lindsay. Tidak erat, tapi cukup untuk memberitahu bahwa ia odo. Lindsay tidak menarik tangannya. Justru ia menggenggam balik, pelan, seolah takut semuanya hanya ilusi. Beberapa hari kemudian, badai datang tanpa peringatan. Media mempublikasikan rumor tentang pernikahan kontrak, tentang kehamilan yang dipertanyaan, tentang masa lalu Lindsay yang dianggap tidak pantas. Keluarga Huo memanggil mereka pulang. Di rumah besar itu, tatapan dingin dan kata-kata tajam menghujani Lindsay. Ia berdiri tegak, meski lututnya gemetar. Ia sudah siap menanggung semuanya sendirian, seperti biasa. Namun Huo Ziheng melangkah maju. Istriku tidak perlu membuktikan apapun, katanya. Dengan suara tenang tapi mengunci ruangan. Kalau kalian mempertanyakan dia, berarti kalian mempertanyakan pilihanku. Ruangan sunyi, Lindsay menatap punggung pria itu, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, seseorang berdiri sepenuhnya di depannya, bukan di samping, bukan di belakang. Malam itu, saat mereka kembali ke rumah, Lindsay akhirnya runtuh. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya bergetar. Huo Ziheng memeluknya erat, tidak lagi meminta izin. Aku tidak pandai bicara, katanya rendah, tapi aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu, termasuk diriku sendiri. Lindsay mengangkat wajahnya. Aku takut, bisiknya. Aku juga, jawabnya jujur. Dan justru kejujuran itu membuat jarak di antara mereka semakin menipis. Hari setelahnya tidak langsung mudah. Mereka masih canggung, masih sering salah paham, namun kini ada sesuatu yang berubah. Tatapan Huo Ziheng lebih lomo saat
Memandang Lindsay, tangannya lebih sering mencari. Lindsay pun tidak lagi menutup diri. Sepenuhnya, ia mulai berbagi cerita kecil, tentang masa kecilnya, tentang mimpi sederhana yang dulu ia kubur. Huo Ziheng mendengarkan, menyimpan setiap detail seolah itu harta berharga. Cinta itu tidak datang dengan ledakan besar. Ia tumbuh pelan, di sela ketakutan, di antara luka Lomo, di dalam pernikahan yang awalnya terpaksa. Dan tanpa mereka sadari, keduanya sudah terlalu jauh melangkah untuk berpura-pura bahwa ini hanya sebuah kontrak. Waktu berjalan tanpa memberi kesempatan untuk benar-benar bernapas. Lindsay mulai menyadari perubahan kecil pada dirinya sendiri. Ia tidak lagi terkejut ketika Huo Ziheng menunggu di depan kantor saat jam pulang. Tidak lagi gugup ketika pria itu menyesuaikan langkahnya agar sejajar dengannya. Bahkan keheningan di antara mereka kini terasa aman, bukan canggung. Namun justru karena ketenangan itu, Lindsay semakin takut. Takut jika semua ini hanya sementara, takut jika suatu hari ia akan terbangun dan kembali sendirian. Suatu malam, hujan turun deras. Lindsay muntah hebat hingga tubuhnya lemas. Ia bersandar di dinding kamar mandi, keringat dingin membasahi dahinya. Belum sempat ia memanggil siapa pun, pintu terbuka. Huo Ziheng sudah ada di sono. Wajahnya pucat, matanya gelap oleh kecemasan. Ia menggendong Lindsay tanpa berkata apapun, membawanya ke tempat tidur. Menyelimuti tubuhnya dengan hati seolah takut menyakitinya. Aku baik-baik saja, bisik. Lindsay lemah. Jangan berbohong padaku, jawabnya pelan tapi tegas. Tangannya gemetar saat menyeka rambut Lindsay yang basah. Untuk pertama kalinya, Lindsay melihat ketakutan yang tidak disembunyikan di wajah pria itu. Malam itu, Huo Ziheng tidak pergi. Ia duduk di sisi tempat tidur hingga Lindsay tertidur. Tangannya tetap menggenggam tangan Lindsay, seolah jika ia melepaskannya, sesuatu yang tak tergantikan akan hilang. Dalam tidur setengah sadar, Lindsay merasakan kehangatan itu dan air mata mengalir pelan. Ia sadar, hatinya sudah terlalu jauh jatuh. Keesokan harinya, Lindsay mendengar kabar yang membuat dadanya sesak. Salah satu direktur senior mengajukan usulan agar ia dipindahkan dari proyek besar dengan alasan kondisi fisiknya tidak stabil. Lindsay berdiri di ruang rapat, menahan diri agar suaranya tidak bergetar. Ia tidak ingin dilindungi hanya karena statusnya. Ia ingin diakui karena kemampuannya. Saya masih bisa bekerja, katanya tenang. Dan saya bertanggung jawab penuh atas hasil saya. Beberapa orang tertawa kecil, meremehkan. Saat itu, Huo Ziheng menatap mereka satu persatu. Jika ada yang merasa dia tidak layak, silakan ajukan proposal yang lebih baik darinya, ucapnya. Dingin, tidak ada yang bersuara. Namun di balik pembelaan itu, konflik muncul di antara mereka. Malamnya, Lindsay memberanikan diri berbicara. Aku tidak ingin selalu berada di balik bayanganmu, katanya. Lirih, Huo Ziheng terdiam longo. Aku tahu, jawabnya akhirnya. Tapi aku tidak tahu cara melindungimu tanpa terlihat mengikatmu. Kata itu jujur, namun menyakitkan. Lindsay memalingkan wajah. Aku hanya ingin kamu percaya padaku, ucapnya. Huo Ziheng mengangguk perlahan. Aku percaya, hanya saja aku takut kehilangan. Pertengkaran kecil itu tidak meledak, tapi meninggalkan jarak tipis di antara mereka. Beberapa hari mereka berjalan lebih hati-hati, berbicara seperlunya. Namun justru dalam jarak itu, mereka mulai saling memahami batas masing-masing. Huo Ziheng belajar mundur satu
langkah. Lindsay belajar meminta bantuan tanpa merasa lemah. Suatu sore, Lindsay pulang lebih awal. Ia menemukan Huo Ziheng duduk sendirian di ruang tamu, memandangi foto Lomo. Dalam foto itu, seorang wanita tersenyum lembut, berdiri di samping Huo Ziheng yang jauh lebih muda. Lindsay berhenti. Ibuku, kata Huo Ziheng tanpa menoleh. Dia meninggal karena sakit. Aku terlalu sibuk saat itu. Suaranya datar, tapi Lindsay tahu, luka itu dalam. Ia duduk di sampingnya, tidak berkata apapun, hanya bersandar pelan di bahunya. Huo Ziheng menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya rapuh di hadapan orang lain. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah lagi. Tidak drastis, tidak manis berlebihan. Hanya, lebih jujur, lebih terbuka. Lindsay mulai merasakan kehidupan kecil di dalam perutnya sebagai sesuatu yang nyata, bukan hanya ketakutan. Ia mulai membayangkan masa depan, meski masih samar, dan di setiap bayangan itu, Huo Ziheng selalu ada, berdiri tidak terlalu dekat. Tidak terlalu jauh, cukup untuk saling menguatkan. Namun Lindsay tahu, ujian belum selesai. Dunia mereka terlalu besar, terlalu keras untuk membiarkan kebahagiaan datang tanpa harga. Dan jauh di dalam hatinya, ia masih bertanya. Kapan cinta yang tumbuh perlahan ini akan diuji sampai batas paling menyakitkan. Hari demi hari berlalu dengan ritme yang perlahan tapi berat. Lindsay mulai terbiasa dengan keberadaan Huo Ziheng di sisinya, bukan sebagai presiden, bukan sebagai suami di atas kertas, melainkan sebagai seseorang yang diam ikut menanggung hidupnya. Ia masih pergi bekerja, masih duduk di ruang rapat yang sama, masih menerima tatapan beragam, tapi kini ada satu perbedaan kecil yang membuatnya bertahan. Setiap kali ia lelah, setiap kali dunia terasa terlalu kejam, ia tahu ada seseorang yang menunggunya pulang. Namun ketenangan itu kembali retak ketika masa lalu Lindsay datang mengetuk tanpa izin. Suatu sore, seorang pria muncul di depan gedung perusahaan. Pakaian sederhana, wajah lelah, tapi tatapannya penuh tuntutan. Itu pamannya, satu-satunya keluarga dari pihak ayah yang dulu mengusirnya ketika ibunya mulai sakit. Ia menunggu Lindsay di lobi, sengaja membuat keributan. Kata kasar dan tuduhan rendah membuat beberapa karyawan berhenti melangkah. Lindsay berdiri kaku, darahnya terasa dingin. Ia tahu, jika pria itu membuka mulut lebih jauh, semua rahasia dan luka lamanya akan menjadi tontonan. Sebelum ia sempat bereaksi, suara dingin terdengar dari belakang. Odo masalah opo? Huo Ziheng berdiri di sono, ekspresinya tenang, tapi auranya membuat suasana berubah. Pamannya langsung menyebut nama Lindsay dengan nada merendahkan, menuntut uang. Menyinggung masa lalu, menyebutnya tidak tahu diri karena menikah dengan orang kaya. Lindsay menunduk, bukan karena malu, tapi karena menahan gemetar. Ia sudah terlalu sering berdiri sendirian menghadapi hinaan seperti ini. Huo Ziheng melangkah maju setengah langkah. Dia istriku, katanya singkat. Dan urusannya, denganku selesai di sini. Tidak ada ancaman dalam nada suaranya, hanya kepastian. Pamannya mencoba bicara lagi, tapi dua satpam sudah berdiri di sampingnya. Saat pria itu diseret keluar, Lindsay akhirnya mengangkat wajah. Matanya basah, napasnya berantakan. Maaf, katanya lirih, aku membawa masalah ke hidupmu. Huo Ziheng menatapnya lomo. Masalahmu adalah hidupku sekarang, jawabnya pelan. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam dodo Lindsay lebih keras dari apapun.
Malam itu, Lindsay tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, memeluk perutnya, pikirannya berantakan. Ia merasa kecil, merasa tidak pantas berada di dunia Huo Ziheng yang rapi dan kuat. Ia takut suatu hari pria itu akan lelah menghadapi semua beban yang ia bawa. Ketika pintu kamar terbuka, Lindsay tidak menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang. Huo Ziheng duduk di sampingnya. Kamu berpikir terlalu banyak, katanya pelan. Lindsay menggeleng. Aku hanya takut suatu hari kamu akan menyesal. Huo Ziheng terdiam lama sebelum berkata, aku menyesal podo banyak hal dalam hidupku. Tapi bukan kamu. Kata itu tidak langsung menyembuhkan ketakutan Lindsay, tapi cukup untuk membuatnya bernapas sedikit lebih lega. Ia akhirnya bersandar di dada Huo Ziheng untuk pertama kalinya. Tanpa ragu, pria itu memeluknya, kali ini lebih erat, seolah ia juga takut kehilangan. Dalam pelukan itu, Lindsay merasakan detak jantung yang stabil, tidak tergesa, tidak goyah. Ia menyadari, pria ini mungkin tidak pandai berkata manis, tapi ia selalu memilih tinggal. Beberapa minggu kemudian, kondisi kehamilan Lindsay memasuki fase yang lebih stabil. Dokter menyarankan ia beristirahat lebih banyak, tapi Lindsay tetap ingin menyelesaikan satu proyek penting. Ia tidak ingin dikenang sebagai istri presiden yang hanya bersembunyi di balik perlindungan suami. Huo Ziheng tidak melarang, hanya memastikan ia tidak memaksakan diri. Ia bahkan mulai datang ke kantor lebih sering, duduk di sudut ruang rapat, mengamati Lin. Si bekerja dengan fokus dan ketenangan yang membuatnya kagum. Suatu hari, setelah rapat panjang, Lin si tiba merasa sesak. Pandangannya berkunang. Huo Ziheng langsung berdiri, memapahnya keluar tanpa peduli tatapan orang lain. Di dalam mobil, Lindsay menggenggam tangannya erat. Jangan pergi, katanya lirih, entah kepada siapa. Huo Ziheng membalas genggaman itu. Aku di sini, jawabnya tegas. Aku tidak ke mono-mono. Malam itu, Lindsay akhirnya berkata jujur tentang ketakutannya. Tentang bayangan ditinggalkan, tentang trauma masa kecil, tentang perasaan tidak pantas dicintai. Ia bicara pelan, terputus, tapi tidak dihentikan. Huo Ziheng mendengarkan semuanya. Setelah Lindsay selesai, pria itu menarik napas panjang. Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, katanya. Aku juga tidak sempurna, tapi selama kamu mau berjalan pelan bersamaku, aku tidak akan melepaskan tanganmu. Lindsay menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa aman tanpa harus kuat sendirian. Pernikahan ini memang dimulai tanpa cinta, dipenuhi luka dan keterpaksaan. Tapi di antara hari yang berat, di antara ketakutan dan kejujuran yang menyakitkan, perasaan itu tumbuh semakin nyata. Bukan cinta yang membutaan, melainkan cinta yang memilih bertahan, meski tahu jalan di depan masih panjang dan penuh ujian. Pagi itu hujan turun tipis, menyisakan udara dingin yang menempel di kulit. Lindsay terbangun, lebih awal dari biasanya. Ia menoleh ke samping, melihat Huo Ziheng masih terlelap, alisnya sedikit berkerut bahkan dalam tidur. Untuk sesaat, Lindsay hanya menatap. Ada rasa asing yang hangat di dadanya, perasaan memiliki rumah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangun perlahan, berusaha tidak membangunkannya, lalu menuju dapur. Tangannya gemetar, ringan saat menyiapkan air hangat. Kehamilan membuat tubuhnya mudah lelah, tapi pagi itu, pikirannya jernih. Saat ia kembali ke kamar dengan secangkir teh, Huo Ziheng sudah duduk di tepi ranjang.
Kenapa bangun sepagi ini? Tanyanya. Lindsay tersenyum tipis. Tidak bisa tidur lagi. Ia menyerahkan cangkir itu. Huo Ziheng menerimanya, jari mereka bersentuhan sebentar. Sentuhan kecil itu membuat Lindsay menunduk, berusaha menenangkan detak jantungnya. Sendiri, ia duduk di sampingnya, dan untuk pertama kalinya mereka menikmati pagi tanpa kata berat, tanpa jarak yang dibuat-buat. Hari itu mereka pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Di ruang tunggu, Lindsay melihat pasangan lain, beberapa tertawa, beberapa tegang. Ia tiba merasa gugup. Huo Ziheng menyadarinya dan meraih tangannya. Takut, tanyanya. Lindsay mengangguk kecil. Takut, semuanya berubah. Huo Ziheng tidak menjawab dengan janji besar. Ia hanya berkata, berubah tidak selalu buruk. Kalimat sederhana itu entah bagaimana membuat Lindsay lebih tenang. Hasil pemeriksaan membuat mereka lega. Bayi itu sehat. Dokter menyebutkan beberapa hal yang harus lebih diperhatikan, dan Huo Ziheng mendengarkan dengan sangat serius, bahkan mencatat. Lindsay memperhatikannya dari samping. Pria yang dulu ia anggap dingin dan jauh kini terlihat canggung memegang buku kecil, seolah takut melewatkan satu detail pun. Hatinya terasa penuh, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, mobil berhenti di lampu merah. Huo Ziheng tiba berkata, kita harus memberi tahu keluarga. Lindsay terdiam, kata keluarga masih terasa berat baginya. Ia tahu, keluarga Huo Ziheng bukan orang yang mudah menerima. Tatapan mereka, bisikan mereka, semua itu masih membekas. Jika kamu belum siap, kita bisa menunggu. Lanjutnya setelah melihat ekspresinya, Lindsay menggeleng pelan. Tidak, aku hanya takut. Huo Ziheng menatap lurus ke depan. Aku akan berdiri di depanmu. Beberapa hari kemudian, mereka akhirnya datang ke rumah keluarga Huo. Suasananya tegang. Sejak awal, ibunya menyambut dengan sopan tapi dingin, ayahnya hanya mengangguk singkat. Lindsay duduk dengan punggung tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan, menahan rasa tidak nyaman. Ketika kabar kehamilan disampaikan, ruangan itu hening beberapa detik. Ibunya menarik napas panjang. Tidak ada ucapan selamat, hanya pertanyaan tentang tanggung jawab, reputasi, dan waktu yang tidak tepat. Lindsay menunduk, kata itu menusuk, membangkitkan rasa bersalah Lomo. Sebelum ia tenggelam lebih jauh, Huo Ziheng berbicara. Suaranya tenang tapi tegas. Ia mengatakan bahwa ini bukan kesalahan, bahwa ini adalah bagian dari hidup yang ia pilih. Ia mengatakan bahwa Lindsay adalah istrinya, dan anak itu adalah tanggung jawabnya sepenuhnya. Tidak ada nodo membela berlebihan, hanya kejujuran yang kokoh. Untuk pertama kalinya, Lindsay merasa benar-benar dilindungi, bukan karena belas kasihan, tapi karena pilihan. Pulang dari sono, Lindsay diam lomo. Di dalam mobil, lampu kota berkelebat di luar jendela. Kamu tidak harus melakukan itu, katanya akhirnya. Huo Ziheng menjawab tanpa ragu, aku mau. Dua kata itu membuat mata Lindsay panas. Ia menyadari, selama ini ia selalu merasa harus pantas dulu untuk dibela. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa ada orang yang memilihnya tanpa syarat. Malam semakin larut. Di kamar, Lindsay berdiri di depan cermin, memperhatikan perutnya yang mulai terlihat. Ia meletakkan tangan di sono, tersenyum kecil. Huo Ziheng berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di atas tangannya. Apapun yang terjadi nanti, katanya. Pelan, kita hadapi bersama. Lindsay mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya.
Apakah ia pantas dicintai? Ia hanya merasa, di dunia yang tidak pernah lembut padanya. Akhirnya ada satu tempat yang mau menerimanya opo adanya. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Musim berganti tanpa banyak disadari, dan perut Lindsay semakin membulat. Ia mulai jarang ke kantor, lebih sering bekerja dari rumah, sementara Huo Ziheng menyesuaikan jadwalnya agar selalu ada di sisinya. Hubungan mereka berubah secara halus, tidak dengan ledakan emosi, tapi dengan kebiasaan kecil yang menenangkan. Sarapan bersama, pesan singkat sederhana di siang hari, tangan yang otomatis saling mencari saat mereka duduk berdekatan. Semua itu membuat Lindsay perlahan percaya bahwa kebahagiaan tidak selalu harus keras dan mencolok. Suatu sore, Lindsay menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi membuat dadanya mengencang. Moonhee ingin bertemu. Nama itu seperti bayangan Lomo yang tiba muncul kembali. Lindsay menatap layar ponsel Lomo, ragu. Ia tahu, perasaan Huo Ziheng terhadap Moonhee pernah menjadi sumber jarak di antara mereka, meski tidak pernah dibicarakan terang-terangan. Ketika ia akhirnya menunjukkan pesan itu, Huo Ziheng terdiam. Cukup lama, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya sesuatu yang lebih dalam dan sulit dibaca. Kamu tidak harus pergi, katanya akhirnya. Lindsay menggeleng pelan. Aku tidak ingin lari. Odo, ketenangan aneh dalam suaranya sendiri. Ia lelah hidup dalam ketakutan akan masa lalu orang lain. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe kecil, tidak jauh dari rumah sakit. Huo Ziheng mengantar Lindsay, tapi menunggu di mobil. Ia tidak ingin ikut campur, tapi juga tidak ingin pergi jauh. Moonhee datang tepat waktu. Wajahnya tetap cantik, rapi, dengan senyum yang terlatih. Tapi, ada kelelahan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Mereka duduk berhadapan, canggung. Moonhee yang lebih dulu bicara. Ia mengakui bahwa dulu ia pergi tanpa penjelasan. Memilih karir dan impian pribadi, meninggalkan Huo Ziheng dengan banyak luka yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Kini ia kembali, bukan untuk merebut, tapi untuk meminta maaf. Katanya ia hanya ingin tahu apakah Huo Ziheng baik-baik saja. Lindsay mendengarkan tanpa menyela. Anehnya, ia tidak merasa marah. Hanya ada rasa lelah. Yang tenang, ia berkata jujur bahwa pernikahan mereka dimulai tanpa cinta penuh kesalahpahaman. Tapi ia juga mengatakan bahwa sekarang, Huo Ziheng telah memilih tinggal. Bukan karena masa lalu, tapi karena hidup yang sedang ia jalani. Aku tidak tahu apakah ini cinta, kata Lindsay pelan. Tapi ini nyoto. Moonhee terdiam lomo, matanya berkoco-koco. Ia tersenyum pahit, lalu mengangguk. Aku terlambat, katanya lirih. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Hanya pengakuan yang terlambat dan kenyataan yang tidak bisa diubah. Saat mereka berpisah, Moonhee berkata, "Jogo dia." Lindsay menjawab, "Dia juga menjogoku." Di luar kafe, Huo Ziheng berdiri ketika melihat Lindsay keluar. "Bagaimana?" tanyanya. Lindsay menghela napas, lalu tersenyum kecil. Sudah selesai, tidak ada penjelasan panjang. Mereka tidak membutuhkannya. Dalam perjalanan pulang, Huo Ziheng berkata pelan, "Terima kasih." Lindsay menoleh. "Untuk apa?" "Karena memilih tetap di sini," jawabnya jujur. Beberapa minggu kemudian, Lindsay mulai merasakan kontraksi ringan. Belum waktunya melahirkan, tapi cukup untuk membuat panik. Malam itu hujan deras. Huo Ziheng membawa Lindsay ke rumah sakit dengan wajah tegang, tangannya tidak pernah lepas dari tangan Lindsay. Dokter memastikan semuanya masih aman,
hanya peringatan agar Lindsay benar-benar beristirahat. Di ranjang rumah sakit, Lindsay menatap Huo Ziheng. "Kamu takut?" tanyanya. Huo Ziheng mengangguk kecil. Sangat. Pengakuan itu membuat Lindsay tersenyum. Pria yang selalu terlihat kuat itu akhirnya menunjukkan ketakutannya. Ia meraih tangan Huo Ziheng dan menggenggamnya. "Aku juga," katanya, "tapi selama kita takut bersama, aku rasa tidak opo-opo." Huo Ziheng membalas, genggaman itu lebih erat. Di tengah suara hujan dan bau antiseptik, mereka duduk bersebelahan, bukan sebagai dua orang yang terikat kewajiban, tapi sebagai dua manusia yang memilih saling bertahan, meski masa depan belum sepenuhnya jelas. Hari kelahiran datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pagi itu langit kelabu, hujan rintik jatuh. Tanpa henti, Lindsay terbangun karena rasa nyeri yang berbeda, lebih kuat, lebih teratur. Ia memanggil Huo Ziheng dengan suara bergetar. Pria itu langsung terjogo, panik tapi berusaha tenang. Tangannya gemetar saat membantu Lindsay bangun, namun langkahnya tegas ketika membawa mereka menuju rumah sakit. Di ruang bersalin, waktu terasa melambat dan berlari sekaligus. Lindsay menggenggam spray, napasnya terputus-putus, rasa sakit datang bergelombang. Di selo itu ia melihat Huo Ziheng berdiri di dekatnya, wajahnya pucat, mata tak pernah lepas darinya. "Lihat aku," katanya setiap kali Lindsay hampir menyerah. "Kamu tidak sendirian." Kata itu menjadi jangkar, menahannya agar tidak tenggelam dalam rasa takut. Jam berlalu dengan sulit. Lindsay merasa tubuhnya hampir tidak sanggup lagi, air matanya bercampur keringat. Dalam kelelahan itu, ia teringat semua rasa sakit yang pernah ia lewati. Sendirian, semua malam panjang tanpa tempat bersandar. Kali ini berbeda, ada tangan yang terus menggenggamnya, ada suara yang memanggil namanya dengan sabar. Ketika akhirnya, tangisan kecil memenuhi ruangan, Lindsay menangis tanpa suara. Bukan karena sakit, tapi karena lega. Bayi itu diletakkan di dadanya. Kecil, hangat, nyoto. Lindsay gemetar saat menyentuhnya, seolah takut ia akan menghilang jika disentuh terlalu keras. Huo Ziheng berdiri kaku beberapa langkah jauhnya, matanya merah. Saat perawat menyerahkan bayi itu padanya, tangannya kaku, canggung. Ia menatap wajah kecil itu lomo, lalu menoleh ke Lindsay. "Terima kasih," katanya, suaranya serak. Dua kata itu mengandung lebih banyak perasaan daripada pidato opo pun. Hari pertama setelah kelahiran tidak mudah. Lindsay kelelahan, emosinya naik turun. Bayi itu sering menangis di malam hari. Huo Ziheng bangun setiap kali, meski besoknya harus bekerja. Ia menggendong, berjalan mondar-mandir, belajar mengganti popok dengan wajah serius. Lindsay sering memperhatikannya dari ranjang, hatinya terasa penuh sekaligus perih. Ia tidak menyangka pria ini akan bertahan di detail kecil yang melelahkan. Suatu malam, ketika bayi itu akhirnya tertidur, Lindsay berkata pelan, "Aku takut tidak menjadi ibu yang baik." Huo Ziheng duduk di sampingnya, lelah tapi fokus. "Aku juga takut menjadi ayah yang buruk," katanya jujur. "Jadi mungkin kita bisa belajar bersama." Lindsay tersenyum kecil. Ia menyadari, ketakutan tidak hilang begitu saja setelah bahagia datang. Tapi kini ketakutan itu dibagi, tidak lagi dipikul sendirian. Beberapa minggu kemudian, mereka mulai menemukan ritme. Tangisan bayi tidak lagi terasa menakutkan, hanya tanda bahwa seseorang membutuhkan mereka. Lindsay mulai pulih tubuh, dan hatinya perlahan menemukan keseimbangan.
Suatu sore, saat matahari masuk lembut ke kamar, Huo Ziheng berdiri di dekat jendela, menggendong bayi mereka. Linsi memandang, pemandangan itu lomo, odo kedamaian sederhana yang dulu terasa mustahil. Opo kamu menyesal? Linsi bertanya tiba-tiba. Huo Ziheng menoleh, tersenyum tipis. Aku menyesal tidak mengenalmu lebih awal, jawabnya. Linsi tertawa pelan, air matanya jatuh. Tanpa ia sadari, bukan tangisan sedih, melainkan rasa syukur yang terlalu penuh untuk ditahan. Di malam yang tenang itu, ketika dunia akhirnya sunyi, Linsi berbaring di samping Huo Ziheng. Bayi mereka tidur di antara mereka. Linsi meraih tangan pria itu. Tidak ada janji besar yang diucapkan, tidak ada kata cinta yang dramatis. Tapi dalam keheningan itu, Linsi tahu. Pernikahan yang dimulai dari keterpaksaan ini telah berubah menjadi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang tumbuh dari pilihan kecil untuk tetap tinggal, bahkan ketika pergi terasa lebih mudah. Hari setelah itu berjalan lebih tenang, seolah dunia memberi mereka waktu untuk bernapas. Linsi mulai terbiasa dengan perannya sebagai ibu. Tangannya masih kikuk, gerakannya belum sepenuhnya percaya diri. Tapi setiap kali bayi itu menggenggam jarinya, odo kekuatan kecil yang membuatnya bertahan. Huo Ziheng semakin sering di rumah. Ia tidak banyak bicara tentang pekerjaannya, tapi Linsi tahu ia menunda banyak hal demi pulang lebih cepat. Tidak ada pengumuman besar, hanya pilihan sunyi yang terasa jelas. Suatu sore, Linsi duduk di sofa, menyusui bayinya sambil memandang keluar jendela. Cahaya matahari jatuh lembut di lantai. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak merasa dikejar rasa takut, odo kelelahan, tentu saja, odo keraguan yang muncul di malam sepi, tapi tidak odo lagi rasa sendirian. Huo Ziheng datang dari belakang, meletakkan secangkir air hangat di meja, lalu duduk di lantai, menyondarkan punggung ke sofa. Kamu terlihat lebih tenang, katanya pelan. Linsi tersenyum kecil. Mungkin karena aku akhirnya berhenti melawan semuanya. Beberapa hari kemudian, keluarga Huo datang berkunjung. Suasananya masih canggung, tapi tidak lagi dingin. Ibunya berdiri lomo di dekat ranjang bayi, menatap wajah kecil itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Akhirnya ia mengulurkan tangan, menyentuh pipi bayi itu dengan hati-hati. Dia mirip Ziheng, katanya pelan. Tidak ada pujian berlebihan, tapi cukup untuk membuat Linsi merasa diakui. Ayahnya hanya mengangguk singkat, tapi untuk pertama kalinya, tatapannya pada Linsi tidak lagi menilai. Setelah mereka pergi, Linsi duduk terdiam. Ia tidak merasa menang, tidak juga merasa kalah. Ia hanya merasa, satu lapisan ketakutan telah terkelupas. Huo Ziheng duduk di sampingnya. Kamu hebat hari ini, katanya. Linsi menggeleng, aku hanya bertahan. Huo Ziheng menatapnya lomo, kadang itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, ketika bayi mereka tertidur nyenyak, Linsi akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, aku ingin kembali bekerja suatu hari nanti. Ia takut terdengar egois, takut dianggap tidak tahu bersyukur. Huo Ziheng tidak langsung menjawab. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, jika itu yang membuatmu merasa menjadi dirimu sendiri, aku akan mendukung. Lin, si menatapnya, matanya berkocok-kocok. Ia tidak tahu bahwa ia begitu membutuhkan izin itu, meski seharusnya ia tidak perlu memintanya. Beberapa minggu kemudian, Linsi mulai menerima pekerjaan kecil dari rumah. Ia bekerja di selo waktu tidur bayi,
kadang dengan moto berat, kadang dengan senyum puas. Huo Ziheng sering duduk di dekatnya, membaca dokumen sendiri, kehadirannya tenang dan tidak mengganggu. Odo hari ketika mereka lelah dan bertengkar soal hal sepele, tapi pertengkaran itu tidak lagi membuat Lindsay takut ditinggalkan. Mereka belajar meminta maaf, belajar diam ketika kata hanya akan melukai. Suatu malam, setelah pertengkaran kecil yang melelahkan, Lindsay berkata pelan, "Aku dulu selalu berpikir cinta itu harus menyakitkan agar terasa nyoto." Huo Ziheng menatapnya, dan sekarang, Lindsay tersenyum lelah. Sekarang aku pikir cinta itu memilih pulang, bahkan ketika lelah. Huo Ziheng tidak menjawab, hanya meraih tangannya dan menggenggamnya erat. Waktu terus berjalan, bayi mereka tumbuh, tangisannya berubah menjadi suara kecil, yang mulai terdengar seperti tawa. Lindsay sering terbangun di malam hari, menatap wajah kecil itu, lalu menoleh ke Huo Ziheng yang tertidur di sampingnya. Ia masih tidak pandai merangkai kata cinta, dan mungkin Huo Ziheng juga sama. Tapi di antara keheningan itu, Lindsay tahu, mereka tidak lagi sekadar bertahan. Mereka sedang membangun sesuatu, perlahan, dengan sabar, tanpa janji besar, hanya dengan keberanian untuk tetap tinggal di sisi satu sama lain. Hari demi hari, tahun pertama berlalu hampir tanpa mereka sadari. Bayi itu mulai belajar berjalan, langkahnya goyah, tawanya pecah setiap kali hampir jatuh. Rumah yang dulu terasa terlalu besar kini dipenuhi suara kecil dan mainan yang berserakan. Lindsay sering berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikan Huo Ziheng duduk di lantai, membiarkan anak mereka memegang jarinya. Untuk berdiri, pemandangan itu masih terasa tidak nyoto, seolah hidup memberinya sesuatu yang dulu tidak berani ia harapkan. Suatu hari, Lindsay kembali ke kantor untuk pertama kalinya sejak lama. Jantungnya berdebar saat melangkah masuk, tapi bukan karena takut. Odo rasa rindu podo dirinya yang dulu, podo dunia di luar rumah. Rekannya menyambut dengan hangat, beberapa dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan kagum. Lindsay bekerja dengan fokus, menyadari bahwa ia tidak kehilangan dirinya karena menjadi ibu. Ia hanya bertambah. Di rumah, Huo Ziheng menyesuaikan jam kerjanya. Ia pulang lebih awal di hari Lindsay ke kantor, menyiapkan makan malam sederhana, menunggu dengan anak mereka di dekat jendela. Setiap kali pintu terbuka dan Lindsay masuk, anak itu berlari tertatih ke arahnya. Rasa lelah langsung luruh. Lindsay menyadari ini adalah bentuk kebahagiaan yang dulu tidak ia pahami, bukan euforia, tapi rasa pulang. Suatu malam, setelah anak mereka tertidur, Lindsay dan Huo Ziheng duduk di balkon. Kota terhampar di bawah mereka, lampu kecil berkelip. Lindsay memeluk lututnya. "Jika aku bertemu diriku yang dulu," katanya pelan, "aku ingin bilang padanya bahwa ia tidak salah. Karena lelah." Huo Ziheng menatapnya. "Aku ingin bilang pada diriku sendiri bahwa kekuatan bukan berarti menanggung semuanya sendirian." Mereka tersenyum kecil, bukan pada dunia, tapi pada perjalanan yang telah mereka lalui. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang. Perusahaan Huo Ziheng berencana mengirimnya ke luar negeri untuk waktu yang lama. Tawaran itu besar, penting bagi karirnya. Malam itu, mereka duduk berhadapan di meja makan, suasana sunyi. Lindsay tahu ini bukan keputusan mudah. "Kamu ingin pergi?" tanyanya akhirnya. Huo Ziheng menghela napas. "Aku ingin masa depan yang aman untuk kita. Tapi aku juga tidak ingin pergi tanpa kamu."
Percakapan itu berlangsung lama, tanpa suara tinggi, tanpa paksaan. Mereka menimbang mimpi dan kenyataan, ketakutan dan harapan. Akhirnya, Lindsay berkata, jika kita pergi bersama, aku siap. Jika kita tinggal, aku juga siap. Yang tidak siap adalah jika kita memilih tanpa jujur. Huo Ziheng menatapnya lama, lalu tersenyum. Kamu membuatku berani. Beberapa minggu kemudian, keputusan diambil. Mereka akan pindah bersama, tidak dengan janji hidup sempurna, tapi dengan kesadaran bahwa mereka akan memulai lagi dari nol, di tempat baru, sebagai keluarga kecil. Hari keberangkatan tiba, di bandara, Lindsay menggenggam tangan Huo Ziheng, anak mereka tertidur di pelukannya. Ia menoleh sekali lagi ke arah kota, yang pernah menjadi saksi semua luka dan pertumbuhannya. Di dalam pesawat, ketika lampu diredupkan, Lindsay bersandar di bahu Huo Ziheng. Tidak ada rasa takut seperti dulu, hanya ada perasaan tenang yang rapuh tapi nyoto. Hidup masih akan memberi ujian, ia tahu itu. Tapi kini ia tidak lagi berjalan sendirian. Ia berjalan bersama orang yang memilihnya, setiap hari, tanpa syarat, tanpa ragu. Negeri baru menyambut mereka dengan udara yang asing dan ritme hidup yang berbeda. Hari pertama terasa melelahkan. Lindsay berusaha menyesuaikan diri dengan bahasa, lingkungan, dan kebiasaan baru, sementara Huo Ziheng tenggelam dalam pekerjaan yang menuntut. Odo malam sunyi ketika Lindsay duduk di ruang tamu kecil apartemen mereka. Menggendong anak yang belum terbiasa dengan perubahan waktu, hatinya terasa sepi. Tapi, kesepian itu tidak lagi menakutkan seperti dulu. Ia tahu ini hanya fase, bukan penolakan. Perlahan, mereka membangun rutinitas baru. Lindsay menemukan taman kecil tidak jauh dari apartemen, tempat ia sering berjalan sambil mendorong stroller. Di sono, ia bertemu ibu-ibu lain, saling tersenyum meski tidak selalu saling mengerti bahasa. Kadang hanya anggukan, sederhana, tapi cukup untuk membuat hari terasa lebih ringan. Lindsay mulai menulis lagi di sela waktu luang, menerima proyek lepas dari jarak jauh. Pekerjaan itu memberinya rasa terhubung dengan dirinya sendiri. Huo Ziheng pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya sering lelah, bahunya tegang. Suatu malam, Lindsay menyiapkan makan malam sederhana dan menunggunya. Ketika ia akhirnya duduk, Lindsay berkata pelan, kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Huo Ziheng terdiam lama. Aku hanya ingin kalian aman, jawabnya jujur. Lindsay meraih tangannya. Kami aman, selama kamu pulang. Perkataan itu mengubah sesuatu. Huo Ziheng mulai lebih sering berbagi cerita tentang pekerjaannya, tentang tekanan dan ketakutannya gagal. Lindsay mendengarkan tanpa memberi solusi cepat. Kehadiran Sojo sudah cukup. Mereka belajar bahwa keintiman tidak selalu tentang momen besar, tapi tentang keberanian menunjukkan lelah tanpa takut dihakimi. Musim dingin datang lebih cepat dari yang Lindsay duga. Salju pertama turun malam hari. Lindsay membangunkan Huo Ziheng dan anak mereka. Mereka bertiga berdiri di dekat jendela, menatap putih yang jatuh pelan. Anak mereka tertawa kecil, berusaha menangkap butiran salju. Di udara, Huo Ziheng melingkarkan lengannya di bahu Lindsay. Aku senang kita datang, katanya. Lindsay mengangguk, aku juga, meski sulit. Suatu hari, Lindsay menerima email dari perusahaan lamanya. Tawaran kerja sama jangka panjang, posisi yang cukup penting. Ia membaca email itu berulang kali, ragu. Ini berarti komitmen lebih besar, waktu yang lebih ketat. Malam itu, ia menunjukkannya pada Huo Ziheng.
Ia takut mendengar penolakan, takut harus memilih lagi. Tapi Huo Ziheng tersenyum, tipis, ini kesempatanmu, jangan lepaskan karena aku. Air mata Lindsay jatuh tanpa suara. Ia menyadari, cinta mereka kini bukan lagi tentang saling menahan, tapi saling mendorong maju. Ia menerima tawaran itu, dengan perasaan takut, sekaligus berani. Hari berikutnya padat, melelahkan, tapi memuaskan. Odo hari ketika rumah berantakan, jadwal kacau, dan emosi naik turun. Tapi selalu ada satu hal yang konsisten, mereka pulang ke satu sama lain. Suatu malam, setelah anak mereka tertidur, Lindsay duduk di lantai, bersandar pada sofa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun lagi, katanya. Huo Ziheng duduk di sampingnya, aku juga tidak. Lindsay tersenyum, tapi aku tahu, aku ingin menghadapi semuanya denganmu. Huo Ziheng menoleh, menatapnya longo, lalu berkata pelan, aku sudah melakukannya sejak hari pertama kamu memilih tinggal di negeri asing itu, jauh dari luka longo. Lindsay akhirnya mengerti. Rumah bukan tentang tempat atau bahasa, rumah adalah seseorang yang tetap memilihmu, bahkan ketika dunia berubah. Dan masa depan belum bisa dipastikan. Tahun berlalu dengan cara yang tenang tapi penuh isi. Anak mereka tumbuh lebih tinggi, lebih cerewet, mulai bertanya hal sederhana yang kadang membuat Lindsay dan Huo Ziheng saling berpandangan sebelum menjawab. Pertanyaan tentang mengapa mereka pindah negara, mengapa ayah sering bekerja, mengapa ibu kadang terlihat lelah tapi tetap tersenyum. Lindsay menjawab dengan jujur sebisanya, tidak menyederhanakan hidup, tapi juga tidak nakuti. Ia ingin anak itu tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi selalu bisa dijalani. Lindsay semakin mapan dengan pekerjaannya. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Pada siapapun, ia bekerja karena ia suka, karena itu bagian dari dirinya. Pada hari ketika ia gagal, ketika kritik datang, ketika kepercayaan dirinya goyah. Tapi kini ia tidak runtuh. Setiap kali pulang, ada suara kecil yang memanggilnya, ada seseorang yang bertanya apakah harinya berat, itu cukup untuk membuatnya bangkit lagi keesokan pagi. Huo Ziheng juga berubah, meski ia sendiri mungkin tidak menyadarinya. Ia tidak lagi mengejar ambisi dengan cara longo. Ia belajar pulang tepat waktu, belajar menolak rapat yang tidak penting, belajar bahwa keberhasilan tidak selalu diukur dari jabatan. Suatu malam, ia berkata, "Podo Lindsay, dulu aku pikir hidup itu tentang bertahan paling longo." Lindsay menatapnya, dan, sekarang, Huo Ziheng tersenyum tipis, sekarang aku pikir hidup itu tentang siapa yang menunggumu pulang. Suatu hari, mereka kembali ke negara asal untuk kunjungan singkat. Kota itu terasa berbeda, atau mungkin merekalah yang berubah. Mereka bertemu orang longo, berjalan di jalan yang dulu penuh kenangan pahit. Lindsay tidak lagi merasa sesak. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Ia berdiri di tempat yang dulu membuatnya merasa kecil, dan menyadari bahwa ia telah tumbuh jauh melampaui rasa sakit itu. Di malam terakhir sebelum kembali, Lindsay dan Huo Ziheng berjalan berdua setelah anak mereka tertidur. Angin malam sejuk, kota tenang. Lindsay berhenti sejenak. Jika dulu aku tidak memilih tinggal, katanya pelan, hidupku akan sangat berbeda. Huo Ziheng mengangguk. Jika kamu pergi saat itu, aku mungkin tetap hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Tidak ada drama dalam kata-kata itu. Hanya pengakuan jujur yang lahir dari waktu.
Mereka kembali ke negeri yang kini mereka sebut rumah. Hidup terus berjalan, tidak selalu mulus. Odo pertengkaran kecil, odo kelelahan, odo hari ketika cinta terasa sunyi. Tapi tidak pernah lagi terasa rapuh. Cinta mereka bukan cerita besar yang membuat orang iri. Cinta mereka adalah cerita tentang dua orang yang pernah takut, pernah terluka, tapi tetap memilih satu sama lain, hari demi hari. Pada suatu malam biasa, Lindsay duduk di ruang tamu, membaca, sementara Huo Ziheng membantu anak mereka mengerjakan tugas sekolah. Suara tawa kecil memenuhi ruangan. Lindsay menutup bukunya, menatap mereka. Tidak ada perasaan dramatis, tidak ada air mata. Hanya ketenangan yang dalam. Ia akhirnya mengerti, kebahagiaan bukan tentang mencapai akhir yang sempurna, tapi tentang menjalani hari-hari biasa dengan hati yang tidak lagi sendirian. Waktu terus berjalan tanpa permisi. Rambut Lindsay mulai diikat lebih sering karena kesibukan. Bukan lagi karena ingin terlihat rapi. Odo garis lelah tipis di sudut matanya, tapi juga odo ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang penuh rasa ingin tahu, terkadang keras kepala, terkadang manis dengan cara yang mengejutkan. Odo hari ketika rumah berisi oleh tangisan dan keluhan, dan odo hari ketika rumah sunyi karena semua terlalu lelah untuk bicara. Lindsay belajar bahwa kedua jenis hari itu sama bagian dari hidup. Suatu malam, setelah anak mereka tertidur, Lindsay duduk sendirian di ruang tamu. Ia membuka kotak kecil berisi barang lomo yang ia bawa dari negara asal. Foto ibunya, catatan kecil, dengan tulisan tangan yang mulai pudar, dan satu cincin sederhana yang dulu pernah ia pikir tidak akan pernah ia pakai lagi. Huo Ziheng keluar dari kamar, melihatnya duduk terdiam. Kamu baik saja? Tanyanya. Lindsay mengangguk pelan. Aku hanya sedang mengingat seseorang yang dulu tidak tahu bagaimana caranya bertahan. Huo Ziheng duduk di sampingnya. Mereka tidak langsung bicara. Keheningan di antara mereka tidak canggung, hanya penuh. Lindsay berkata pelan, dulu aku selalu berpikir aku harus kuat agar pantas dicintai. Huo Ziheng menoleh. Dan sekarang, Lindsay tersenyum kecil. Sekarang aku tahu aku dicintai bahkan saat aku lelah. Huo Ziheng meraih tangannya, menggenggam tanpa berkata apapun, seolah itu sudah cukup menjadi jawaban. Beberapa bulan kemudian, anak mereka jatuh sakit untuk pertama kalinya cukup parah. Demam tinggi, malam tanpa tidur, kecemasan yang membuat dada Lindsay terasa sesak. Ia duduk di samping ranjang kecil itu, menatap wajah yang memerah. Bagaimana kalau aku melakukan sesuatu yang salah? Bisiknya. Huo Ziheng berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di bahunya. Kita semua belajar sambil berjalan, katanya pelan. Tidak ada orang tua yang benar siap. Kata itu tidak menghapus rasa takut, tapi membuatnya bisa bernapas. Ketika demam itu akhirnya turun dan anak mereka tertidur dengan tenang, Lindsay menangis. Untuk pertama kalinya setelah lama, tangis yang tidak tertahan, penuh kelelahan. Huo Ziheng memeluknya erat, membiarkannya menangis tanpa buru-buru menenangkan. Dalam pelukan itu, Lindsay menyadari sesuatu yang penting. Ia tidak lagi menahan diri untuk terlihat baik-baik saja. Ia akhirnya percaya bahwa jika ia runtuh, akan ada yang menopang. Musim semi datang membawa perubahan kecil. Anak mereka mulai sekolah. Hari pertama, Lindsay berdiri lomo di depan gerbang, menatap punggung kecil yang menjauh.
Ada rasa kehilangan, yang aneh, bercampur bangga dan takut. Huo Ziheng berdiri di sampingnya. Kita masih di sini, katanya, seolah membaca pikirannya. Lindsay mengangguk, hidup terus bergerak, anak tumbuh, peran berubah. Tapi mereka tetap memilih berdiri berdampingan. Suatu malam, setelah rumah kembali sepi, Lindsay berkata tiba, jika suatu hari aku berubah, jika aku tidak lagi sama seperti sekarang, opo kamu akan tetap tinggal? Pertanyaan itu keluar tanpa rencana. Huo Ziheng tidak langsung menjawab. Ia menatapnya lomo, lalu berkata, kita sudah berubah berkali-kali. Dan aku masih di sini. Lindsay tersenyum, matanya berkoco-koco. Ia tahu, tidak ada jaminan dalam hidup. Tapi ada komitmen yang diperbarui. Setiap hari, di hari biasa yang terus bertumpuk, Lindsay akhirnya memahami sesuatu yang dulu terasa mustahil. Cinta tidak selalu datang sebagai perasaan besar yang menggetarkan. Kadang ia hadir sebagai kehadiran yang tidak pergi, sebagai tangan yang tetap menggenggam bahkan ketika segalanya terasa berat. Dan di antara semua ketidaksempurnaan itu, Lindsay merasa cukup, tidak sempurna, tidak luar biasa, tapi utuh. Hari berikutnya berjalan dengan ritme yang lebih pelan. Lindsay kembali bekerja dengan jam yang lebih teratur, bukan karena tuntutan, tapi karena ia ingin pulang tepat waktu. Ia ingin ada di rumah ketika anak mereka bercerita tentang hal kecil yang tampak sepele namun penting, tentang teman baru, tentang ketakutan yang tidak masuk akal, tentang mimpi sederhana. Huo Ziheng mulai sering pulang lebih awal. Tidak selalu berhasil, tapi ia mencoba. Dan bagi Lindsay, usaha itu sudah berarti. Suatu sore hujan turun deras. Lindsay menjemput anak mereka, bajunya sedikit basah. Ketika sampai di rumah, Huo Ziheng sudah ada di dapur, mencoba memasak sesuatu yang terlihat seperti sup tapi aromanya agak aneh. Lindsay tertawa pelan. Apa itu? Tanyanya. Huo Ziheng mengangkat bahu. Percobaan. Mereka makan bersama, rasanya tidak terlalu enak, tapi suasananya hangat. Anak mereka berkata jujur, lebih enak masakan mama. Huo Ziheng tidak tersinggung, justru tertawa kecil. Lindsay menatapnya, merasa ada kelembutan baru yang tumbuh di wajah pria itu. Malam itu, setelah semuanya selesai, Lindsay berkata, kamu berubah. Huo Ziheng menoleh, menjadi lebih buruk. Lindsay menggeleng, menjadi lebih nyoto. Huo Ziheng diam sejenak. Aku dulu berpikir, jika aku cukup kuat dan dingin, tidak ada yang bisa menyakitiku. Tapi, ternyata, itu juga membuatku sendirian. Lindsay mendengarkan tanpa menyela. Sekarang aku, takut, lanjutnya, takut kehilangan, takut tidak cukup. Lindsay meraih tangannya, takut berarti, kamu peduli. Beberapa waktu kemudian, Moso lalu kembali mengetuk tanpa peringatan. Seorang kerabat, Lomo Huo Ziheng datang, membawa cerita lomo dan luka yang belum sembuh. Malam itu, penuh ketegangan, Lindsay melihat sisi Huo Ziheng yang jarang muncul, tatapan dingin yang rapat, kata yang tertahan. Setelah tamu itu pergi, Huo Ziheng berdiri lomo di balkon. Lindsay mendekat, menyelimutinya dengan jaket. Kamu tidak harus menghadapinya sendirian, katanya pelan. Huo Ziheng menghela napas panjang. Aku tidak tahu bagaimana caranya. Berbagi hal buruk. Lindsay menjawab, kita belajar bersama. Ada hari ketika mereka bertengkar. Hal kecil bisa membesar karena lelah dan salah paham. Pernah Lindsay berkata dengan nada tinggi, lalu menyesal.
Pernah Huo Ziheng diam, terlalu lama, membuat Linsi merasa diabaikan. Tapi mereka selalu kembali duduk, bicara. Meski kadang canggung, tidak ada teriakan besar, hanya usaha untuk tidak pergi. Disitulah Lin, si merasa pernikahan mereka tidak lagi terpaksa. Ia dipilih setiap hari, dan ia memilih kembali. Suatu malam yang tenang, Lindsay terbangun karena mimpi buruk. Ia teringat masa lalu, rumah sempit, kecemasan, rasa takut kehilangan segalanya. Huo Ziheng terbangun juga, menariknya ke dalam pelukan. Aku di sini, bisiknya. Lindsay memejamkan mata, napasnya perlahan tenang. Ia menyadari, trauma tidak hilang begitu saja. Ia muncul sesekali, seperti bayangan. Tapi, sekarang, ia tidak sendirian menghadapinya. Waktu terus bergerak, membawa perubahan yang tidak selalu mudah. Anak mereka tumbuh, mulai mempertanyakan dunia. Lindsay dan Huo Ziheng belajar menjadi orang tua yang tidak sempurna. Mereka membuat kesalahan, meminta maaf, mencoba lagi. Di tengah semua itu, ada momen kecil yang tidak pernah mereka rencanakan, tertawa di dapur, tidur bersama di ruang tamu, diam saling menatap seolah memastikan, yo, kita masih di sini. Dan di suatu pagi biasa, tanpa perayaan, tanpa janji besar, Lindsay menyadari bahwa cintanya pada Huo Ziheng tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus diperjuangkan dengan rasa sakit. Ia tumbuh perlahan, tenang, seperti kebiasaan yang menguatkan. Bukan cinta yang membakar, tapi cinta yang bertahan. Pagi itu dimulai seperti biasa, tanpa tanda apapun bahwa hari itu akan meninggalkan bekas. Yang berbeda, Lindsay bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan sambil mendengarkan suara napas anak mereka dari kamar sebelah. Huo Ziheng keluar beberapa menit kemudian. Dasinya belum rapi, wajahnya masih lelah. Lindsay mendekat dan membenarkannya tanpa berkata opo. Gerakan kecil itu membuat Huo Ziheng terdiam sesaat. Terima kasih, katanya akhirnya. Lindsay hanya mengangguk. Mereka semakin sering berterima kasih untuk hal kecil, seolah belajar bahwa kebersamaan tidak pernah seharusnya dianggap remeh. Di kantor, Lindsay mulai mendapat kepercayaan lebih besar. Tidak ada promosi yang tiba-tiba, atau pujian berlebihan, hanya pekerjaan yang pelan-pelan diakui. Ia masih sering merasa ragu. Masih ada suara lomo di kepalanya yang mengatakan ia tidak cukup pantas. Tapi setiap kali suara itu muncul, ia mengingat malam panjang yang sudah ia lewati, keputusan sulit yang berhasil ia jalani. Ia tidak lagi gadis yang hanya bertahan hidup. Ia tumbuh, meski kadang tertatih. Suatu sore, Huo Ziheng pulang lebih lambat dari biasanya. Lindsay mencoba tidak berpikir macam-macam, tapi kegelisahan tetap menyelinap. Ketika akhirnya pintu terbuka, Huo Ziheng terlihat lebih pendiam. Mereka makan malam dalam keheningan yang berat. Setelah anak mereka tidur, Lindsay akhirnya bertanya, "Odo opo?" Huo Ziheng menatap meja lomo, lalu berkata pelan, "Aku bertemu seseorang dari masa lalu. Seseorang yang pernah membuatku kehilangan segalanya." Lindsay tidak mendesak. Ia menunggu. "Aku selalu berpikir aku sudah selesai dengan semua itu," lanjut Huo Ziheng. Ternyata tidak. Lindsay mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu tidak harus kuat setiap saat," katanya lembut. "Aku tidak menikah denganmu karena kamu sempurna." Kata itu membuat Huo Ziheng menutup matanya sejenak. Ada rasa lega yang tidak biasa. Ia menyadari ini pertama kalinya ia benar-benar mengizinkan seseorang melihat bagian dirinya yang paling rapuh. Beberapa hari kemudian, konflik kecil muncul lagi.
Anak mereka bertengkar di sekolah. Lindsay ingin segera turun tangan, Huo Ziheng ingin memberi ruang. Mereka berdebat pelan, sama yakin dengan caranya sendiri. Akhirnya Lindsay berkata, aku takut jika aku diam, dia akan terluka seperti aku dulu. Huo Ziheng terdiam, dan aku takut jika kita terlalu melindungi dia, tidak akan belajar bertahan. Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil karena menyadari betapa takutnya mereka sebagai orang tua. Akhirnya mereka sepakat, tidak ada jawaban sempurna, hanya usaha yang jujur. Malam itu, Lindsay menulis di buku kecil yang jarang ia buka. Ia menulis tentang ketakutan, tentang cinta yang tidak selalu tenang, tentang bagaimana ia masih belajar menerima kebahagiaan tanpa merasa bersalah. Huo Ziheng melihatnya menulis dan bertanya, apa yang kamu tulis? Lindsay menjawab, tentang kita. Huo Ziheng tersenyum tipis, jangan terlalu baik, menuliskanku. Lindsay tersenyum balik, aku menulis opo adanya. Odo hari ketika Lindsay jatuh sakit ringan, hanya demam dan lelah. Tapi ia merasa aneh karena untuk pertama kalinya ia tidak panik. Huo Ziheng yang mengurus semuanya, menyiapkan obat, menenangkan anak mereka. Saat Lindsay terbangun di tengah malam, ia melihat Huo Ziheng tertidur di kursi dekat ranjang. Ia memandang Lomo, menyadari bahwa pria dingin yang dulu ia takuti kini menjadi tempat pulang yang nyoto. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang menyesakkan. Waktu tidak pernah berhenti menguji. Odo hari baik dan hari buruk yang datang silih berganti, tapi Lindsay dan Huo Ziheng belajar satu hal yang paling penting. Mereka tidak harus menyembuhkan satu sama lain sepenuhnya. Mereka hanya perlu tetap tinggal, bahkan ketika luka Lomo kembali terasa. Dalam pilihan untuk tetap bersama itu, cinta mereka tumbuh perlahan, tidak sempurna, tapi nyoto, dan cukup untuk terus melangkah. Hari demi hari berlalu dengan tenang, tapi ketenangan itu bukan tanpa riak. Odo saat Lindsay merasa hidupnya terlalu tenang sampai ia takut ketenangan itu akan pecah. Ia bangun suatu pagi dengan dodo terasa sesak. Mimpi tentang masa lalu kembali menghantam. Dalam mimpi itu, ia sendirian, memegang tangan ibunya yang semakin dingin, tanpa siapapun di sisinya. Saat terbangun, keringat dingin membasahi punggungnya. Huo Ziheng sudah terjogo, menatapnya dengan cemas. Mimpi buruk, tanyanya pelan. Lindsay mengangguk, suaranya nyaris tak keluar. Huo Ziheng menariknya ke dalam pelukan, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, tidak semua luka perlu dibongkar saat itu juga. Beberapa hari kemudian, ibunya Lindsay kembali menunjukkan gejala lupa yang lebih parah. Ia tidak mengenali Lindsay untuk beberapa jam, menyebut nama orang dari masa lalu. Lindsay berusaha tersenyum, menahan diri agar tidak menangis di depan ibunya. Tapi malam itu, ketika semuanya sudah tidur, ia duduk di lantai dapur dengan punggung bersandar ke lemari air mata. Akhirnya jatuh, Huo Ziheng menemukannya di sono. Ia tidak berkata opo, hanya duduk di sampingnya, membiarkan Lindsay bersandar di bahunya. Aku takut suatu hari dia benar lupa aku, bisik Lindsay. Huo Ziheng menjawab pelan, kalau itu terjadi, kita akan tetap mengingatnya bersama. Kata itu sederhana, tapi membuat Lindsay menangis lebih keras. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus kuat sendirian menghadapi kehilangan yang pelan tapi pasti. Ia membiarkan dirinya rapuh, membiarkan seseorang melihat sisi dirinya yang paling takut. Dan Huo Ziheng tetap di sono,
tidak menjauh, tidak mencoba memperbaiki segalanya dengan logika. Ia hanya tinggal di kantor. Tekanan mulai meningkat. Ada proyek besar yang membutuhkan keputusan cepat. Lindsay merasa ragu, takut membuat kesalahan. Ia membawa kegelisahan itu pulang, tanpa sadar menjadi lebih diam. Huo Ziheng menyadarinya. Suatu malam, ia berkata, kamu tidak harus selalu membawa semua beban ke rumah. Lindsay menatapnya lelah. Aku tidak tahu bagaimana caranya memisahkan. Huo Ziheng mengangguk. Aku juga dulu begitu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalau mau, kita bisa belajar pelan-pelan. Mereka mulai membuat kebiasaan kecil. Berjalan sebentar di malam hari setelah anak tidur. Tanpa membahas pekerjaan, minum teh sambil duduk di balkon, membicarakan hal ringan yang tidak menyelesaikan apapun, tapi membuat hati sedikit lebih lapang. Lindsay menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Kadang ia hadir sebagai jeda, sebagai napas panjang di antara dua kelelahan. Suatu hari, anak mereka bertanya dengan polos, Mama, Popo, kalian dulu saling suka dari awal. Pertanyaan itu membuat Lindsay dan Huo Ziheng saling menatap. Odo senyum kecil, odo keraguan, odo kejujuran yang tidak mudah. Tidak langsung, jawab Lindsay akhirnya. Anak itu mengernyit, terus kenapa menikah? Huo Ziheng berkata pelan, karena kadang hidup tidak menunggu kita siap. Lindsay menambahkan, dan kadang perasaan tumbuh setelah kita memilih bertahan. Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, tapi tersenyum dan kembali bermain. Lindsay menatap punggung kecil itu, berharap suatu hari anaknya akan memahami bahwa cinta tidak selalu lurus. Malam itu, Lindsay berkata pada Huo Ziheng, aku tidak menyesal. Huo Ziheng menoleh, tentang apa? Lindsay menjawab jujur, tentang semua yang sulit. Huo Ziheng terdiam, lalu berkata, aku juga. Ada kelegaan dalam pengakuan itu. Mereka tidak mencoba menghapus masa lalu, hanya menerima bahwa tanpa semua itu, mereka tidak akan berada di sini. Waktu terus berjalan, membawa perubahan yang pelan tapi pasti. Luka Lomo kadang masih terasa, trauma sesekali muncul tanpa izin. Tapi kini Lindsay tahu, ia tidak lagi berdiri sendirian di tengah badai, odo tangan yang siap digenggam, odo bahu tempat bersandar. Pernikahan, mereka mungkin dimulai tanpa cinta, tapi ia tumbuh melalui pilihan kecil yang diulang setiap hari, dan bagi Lindsay, itu lebih dari cukup untuk terus melangkah ke hari esok. Musim berganti tanpa banyak disadari. Daun menguning, lalu gugur, lalu tumbuh lagi. Lindsay sering merasa waktu bergerak terlalu cepat, terutama saat melihat anak mereka semakin mandiri, ada kebanggaan, tapi juga kesedihan kecil yang sulit dijelaskan. Suatu sore, ketika anak mereka pergi ke rumah teman untuk pertama kalinya tanpa ditemani, Lindsay berdiri longo di depan jendela. Aku merasa kehilangan lagi, katanya pelan. Huo Ziheng berdiri di belakangnya. Kehilangan yang wajar, jawabnya. Kita tidak kehilangan dia, kita hanya memberinya ruang. Kata itu menenangkan, meski tidak sepenuhnya menghilangkan rasa sepi. Lindsay mulai memahami bahwa hidup penuh dengan perpisahan kecil yang harus diterima, bukan dilawan. Seperti ibunya yang kini semakin sering lupa, seperti anak yang perlahan menjauh dari pelukan. Seperti dirinya sendiri yang tidak lagi sama dengan dulu. Ia belajar berduka tanpa tenggelam. Suatu malam, ibunya Lindsay tiba menangis tanpa sebab. Ia memegang tangan Lindsay erat.
erat, memanggilnya dengan nama kecil yang sudah lama tidak terdengar. Lindsay menahan napas, air matanya jatuh tanpa suara. Huo Ziheng berdiri di ambang pintu, menyaksikan. Dengan dodo terasa berat, setelah ibunya tertidur, Lindsay berkata lirih, aku tidak siap kehilangannya. Huo Ziheng menjawab jujur, aku juga tidak tahu caranya siap. Mereka duduk berdampingan di lorong rumah sakit, tidak saling menguatkan dengan janji kosong. Hanya dengan kehadiran, tekanan pekerjaan Huo Ziheng juga kembali meningkat. Ada konflik internal, keputusan sulit. Orang-orang yang menuntut lebih dari yang bisa ia beri. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering pulang larut. Lindsay memperhatikannya dengan cemas, tapi tidak menuntut. Hingga suatu malam, Huo Ziheng berkata, aku takut kembali menjadi orang yang dingin seperti dulu. Lin, si menatapnya lomo, kamu tidak sendirian sekarang, katanya. Kalau kamu tersesat, aku akan memanggilmu pulang. Kalimat itu sederhana, tapi membuat Huo Ziheng terdiam lomo. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, rumah bukan hanya tempat beristirahat, tapi tempat ia diingatkan siapa dirinya. Mereka bertengkar lagi suatu hari, tentang hal sepele yang meledak karena kelelahan. Kata tajam sempat terlontar. Lindsay pergi ke kamar, mengunci diri. Beberapa menit kemudian, Huo Ziheng mengetuk pelan. Aku salah, katanya tanpa pembelaan. Lindsay membuka pintu, matanya merah. Aku juga, jawabnya. Mereka tidak langsung berdamai dengan pelukan atau kata manis. Mereka hanya duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding yang sama. Menunggu emosi mereda. Dari situ, Lindsay belajar bahwa cinta dewasa tidak selalu indah, tapi ia jujur. Beberapa bulan kemudian, Lindsay mendapat kesempatan besar di pekerjaannya. Bukan lonjakan karir yang mencolok, tapi tanggung jawab yang menandakan kepercayaan. Ia ragu menerima karena takut tidak sanggup membagi waktu. Huo Ziheng mendukungnya tanpa ragu. Aku ingin kamu punya dunia sendiri, katanya. Bukan hanya menjadi bagian dari duniaku. Lindsay terdiam, merasa dilihat sebagai dirinya sendiri, bukan sekadar istri atau ibu. Ia menerima kesempatan itu dengan hati bergetar. Di tengah semua perubahan itu, ada malam tenang yang tetap mereka jaga. Duduk berdampingan, membicarakan hal kecil, atau diam tanpa perlu diisi. Lindsay menyadari, cinta mereka tidak lagi tentang mengisi kekosongan, tapi tentang berjalan berdampingan meski masing-masing membawa luka sendiri. Pernikahan yang dulu terasa seperti keterpaksaan kini menjadi pilihan yang diperbarui setiap hari, dengan kesadaran penuh akan risiko dan keindahannya. Suatu malam sebelum tidur, Lindsay berkata pelan, kalau suatu hari nanti kita lelah, apakah kita masih akan memilih satu sama lain? Huo Ziheng menoleh, menatapnya lomo. Mungkin kita akan lelah, katanya jujur. Tapi aku ingin lelah bersamamu. Lindsay tersenyum, matanya berkoco-koco. Ia tahu, tidak ada janji yang abadi tanpa usaha. Tapi untuk saat itu, untuk malam itu, ia merasa cukup aman untuk memejamkan mata, membawa harapan kecil ke dalam tidur. Dan bangun esok hari untuk kembali memilih. Hari setelah itu terasa lebih padat, tapi juga lebih nyata. Lindsay mulai menjalani tanggung jawab barunya dengan hati-hati, sering pulang dengan kepala penuh ongkos dan keputusan. Malam ketika ia duduk lomo di meja makan, menatap layar laptop tanpa benar-benar melihat, Huo Ziheng memperhatikannya dari jauh, lalu mematikan lampu ruang tamu dan
berkata, cukup untuk hari ini. Lindsay menatapnya lelah. Aku takut tertinggal. Huo Ziheng menjawab pelan, kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang belajar ritme baru. Lindsay menutup laptopnya, menghela napas, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa diizinkan berhenti. Kesehatan ibunya terus naik turun. Odo hari ketika ibunya tersenyum, mengenali Lindsay. Bertanya hal sederhana. Odo hari ketika ia menatap kosong, seolah Lindsay orang asing. Lindsay belajar menerima dua versi itu tanpa berharap terlalu tinggi agar tidak terlalu jatuh. Suatu sore, ibunya memegang tangan Lindsay dan berkata Tibo, kamu sudah bahagia. Pertanyaan itu membuat Lindsay terdiam longo. Ia ingin menjawab dengan pasti, tapi yang keluar hanya, aku sedang berusaha. Ibunya tersenyum tipis, seolah itu sudah cukup. Anak mereka mulai berubah, lebih pendiam, lebih sering mengurung diri di kamar. Lindsay khawatir, Huo Ziheng juga. Mereka berbicara pelan di malam hari, mencoba mencari coro. Mendekat tanpa memaksa. Suatu malam, Huo Ziheng duduk di depan kamar anak mereka.